Halo teman-teman, kembali lagi di Book Talks dan hari ini kita masuk ke episode kedua ya, bahas buku tentang Atomic Habits. Nah, teman-teman, topik di episode kedua ini tentang menjadikannya terlihat. Jadi cara membentuk kebiasaan itu, teman-teman, kita itu butuh melakukan 4 peraturan, ada 4 rules, teman-teman. Rules pertama adalah make it obvious, yaitu menjadikannya terlihat, teman-teman. Kita sadar dengan kebiasaan itu, kebiasaan baru yang ingin kita lakukan, dengan begitu kita make it obvious. Nah, rule kedua, make it attractive. Jadi membuat hal itu setelah kita sadar, menjadikannya menarik, teman-teman. Jadi setelah kita melihat itu dan menarik, kita terdorong untuk melakukan kebiasaan itu. Nah, terus make it easy. Make it easy membuatnya mudah, menjadikannya mudah. Jadi orang itu suka dengan segala sesuatu yang dijalankan dengan mudah. Biasanya orang lebih konsisten kalau hal-hal itu mudah. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan orang-orang melakukan sebuah hal dengan cara yang sulit, ya kan mereka merasa kayak ini susah banget. Nah, itu mereka biasanya nggak akan konsisten, teman-teman. Nah, terus yang rules keempat adalah make it satisfying, yaitu menjadikannya memuaskan. Karena teman-teman, orang cenderung mengulangi apa yang hal-hal yang membuat mereka itu puas, teman-teman. Yang nikmat itu mereka cenderung mengulangi. Nah, itu adalah 4 cara, teman-teman, 4 rules untuk kita bisa membentuk kebiasaan baru. Dan di episode kedua ini, teman-teman, kita akan bahas secara detail dari rules yang pertama, yaitu make it obvious. Gimana caranya menjadikan sebuah kebiasaan itu terlihat? Oke, teman-teman, akan ada banyak poin-poinnya ya. Gue akan jabarin di sini. Yaitu kita akan bahas tentang kartu skor kebiasaan. Apa itu nanti gue bahas. Terus ada buat petunjuk dan rencana yang jelas. Kita harus spesifik dan kita menumpuk kebiasaan. Nanti gue akan jelasin juga. Dan keempat, ada merancang lingkungan yang mendukung, teman-teman. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Bukan lingkungan teman, tapi lingkungan dari barang-barang, dari tempat kita menaruh barang. Itu juga sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Nanti kita akan bahas secara mendetail, teman-teman. Dan nanti kita juga di akhir akan membahas gimana caranya kita bisa mengatasi kebiasaan buruk, teman-teman. Kecanduan-kecanduan, ya kan. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita itu susah lepas dari hal tersebut. Kita akan bahas, teman-teman, satu persatu dari poin yang pertama, yaitu kartu skor kebiasaan. Apa itu kartu skor kebiasaan, teman-teman? Jadi, ya yang simpelnya, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau ngebentuk kebiasaan, kita itu harus sadar dengan kebiasaan yang ingin kita bentuk itu seperti apa sih. Kita tuh pengen kebiasaan yang kayak gimana, ya. Nah, jadi kita intinya sadar, teman-teman. Nah, salah satu cara untuk membuat kita sadar dengan kebiasaan-kebiasaan baik ataupun buruk, kita membentuk kartu skor kebiasaan. Contohnya seperti ini, misalkan kita ada kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, teman-teman ya, dan kita akan list di buku kita, teman-teman, di buku catatan kita. Nah, kita akan ada tugas untuk kita menilai kegiatan tersebut itu baik, buruk, atau netral. Ya, jadi ada simbolnya, ada 3, ada plus ya, ada negatif, ada sama dengan. Ya, jadi kita bisa tandain di sampingnya plus kalau itu adalah kebiasaan baik. Nah, terus kita tandain negatif kalau itu adalah kebiasaan buruk. Dan kalau itu adalah kebiasaan netral, kayak makan, mandi, itu kan netral ya, itu harus ya. Itu kita simbolin sama dengan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, dan jadi teman-teman nanti setelah habis nonton video ini, teman-teman bisa banget untuk mulai kebiasaan baru, teman-teman lakukan itu. Kalian list kegiatan-kegiatan teman-teman, nah terus kalian coba menilai plus, minus, atau sama dengan. Nah, tujuannya apa sih, teman-teman? Tujuannya adalah membuat kita sadar dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini apakah kebiasaan baik, kebiasaan buruk, atau netral, ya kan? Jadi kita sadar nih, mana yang harus kita ubah, mana yang sudah bagus dari kebiasaan kita sehari-hari. Seperti itu, teman-teman ya, itu adalah kartu skor kebiasaan. Jadi intinya di poin pertama ini tujuan kita adalah membuat hal-hal yang tidak tersadarkan itu menjadi sadar, bahkan menjadi hal yang otomatis atau menjadikan itu kebiasaan, teman-teman. Kayak ada satu cerita tuh di bukunya, jadi ada satu cewek perawat, teman-teman. Dia itu datang ke rumah mertuanya ya, pokoknya bapak mertuanya. Nah, terus
si perawatnya itu ngomong ke bapak mertuanya, saya tidak suka penampilan bapak, kayak gitu. Terus si bapaknya dia ngejawab kan, ini kayaknya bercanda nih ngelirik gua. Kamu bisa aja, saya juga tidak suka dengan penampilan kamu. Terus perawatnya bilang lagi, enggak pak, saya serius, bapak harus pergi ke rumah sakit. Nah, jadi perawat itu bisa melihat hal-hal yang banyak orang tidak sadarkan karena dia tuh sudah membentuk hal yang tidak sadar itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, terus cara yang kedua untuk kita bisa menjadikannya terlihat, teman-teman, yaitu buat petunjuk dan rencana yang jelas, alias kita harus spesifik, teman-teman. Nah, kita bisa pakai setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita bisa tambahkan harus wajib ada 3 hal, hari, jam, dan tempat, teman-teman. Misalkan jangan cuma bilang gue mau olahraga, tapi bilang gue mau olahraga besok, ya kan, hari Sabtu di jam 7 pagi, terus lokasinya di mana? Kalian coba pikirin, lokasi di gym A kayak gitu ya. Nah, jadi harus ada 3 hal itu, hari, jam, dan tempat. Jadi ada tiga kelompok, teman-teman. Waktu itu pernah lakukan riset. Jadi orang ini dibagi jadi 3 kelompok. Ada orang pertama yang disuruh olahraga doang, yang kedua disuruh bikin planning sendiri, terus yang ketiga diarahin langsung kayak setiap kali olahraga harus ada hari, jam, dan tempat. Pastinya teman-teman bisa tebak ya. Yang paling berhasil membentuk kebiasaan adalah kelompok ketiga yang dia memikirkan rencana yang jelas, petunjuk yang jelas. Gue mau olahraga di hari apa, jam apa, dan tempat di mana, kayak gitu ya. Jadi udah jelas petunjuk dan rencananya, teman-teman. Jadi rumusnya itu kurang lebih seperti ini: kata kerja plus waktu plus lokasi. Misalkan nih kita meditasi, ya kan, gue bakal meditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di dapur, kayak gitu misalkan. Atau belajar, kita mau belajar, gue mau belajar bahasa Spanyol selama 20 menit pada pukul 6 sore di kamar tidur. Nah, jadi jelas tuh petunjuk dan rencananya. Misalkan olahraga, aku akan berolahraga selama 1 jam pada pukul 5 sore di gym dekat rumah, kayak gitu ya. Jadi kita melakukan petunjuk dan rencana yang jelas, teman-teman. Kita harus spesifik. Cara selanjutnya adalah menumpuk kebiasaan. Nah, rumusnya simple, teman-teman. Jadi untuk kita tahu, sadar dengan apa yang selanjutnya akan kita lakukan, kita tuh bilang di kepala kita, setelah A, gue akan melakukan B. Setelah B, gue akan melakukan C. Setelah C, gue akan melakukan D. Dan seterusnya, teman-teman. Jadi tuh kita memikirkan selangkah ke depan. Setelah kita melakukan kegiatan A, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti itu. Contohnya, setelah gue pulang kerja, gue bakal olahraga. Atau setelah bangun pagi, gue bakal membaca buku. Atau setelah makan siang, gue bakal pergi lari, kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita bilang setelah A saya akan melakukan B. Jadi dengan cara itu kita bisa sadar, kita bisa melihat apa hal selanjutnya yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, jadi ini bisa menjadi ada sebuah gambar, teman-teman, tentang menumpuk kebiasaan ini. Menumpuk kebiasaan itu bisa bertujuan kita membentuk rantai yang kuat, teman-teman. Rantai kebiasaan yang kuat, di mana kebiasaan 1, kebiasaan 2, kebiasaan 3, dan kebiasaan 4 ini tuh saling menyatu dan tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Kalau misalnya kita melewatkan kebiasaan 2, kita tuh merasa kayak ada yang kosong, kayak ada yang kurang, teman-teman. Kayak pernah nggak sih teman-teman tuh kebiasaan untuk berolahraga, ya kan? Terus karena saking seringnya berolahraga di pagi, terus teman-teman tuh kayak merasa kok kayak ada yang kurang ya kan? Gue nggak olahraga kayak ada yang kurang ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu karena rantainya putus, teman-teman. Nah, jadi dengan kita membentuk kebiasaan 1, terus setelah kebiasaan 1 saya akan melakukan kebiasaan 2. Setelah kebiasaan 2 saya akan melakukan kebiasaan 3. Setelah kebiasaan 3 saya akan melakukan kebiasaan 4, dan seterusnya, teman-teman. Ini membentuk rantai yang kuat, teman-teman. Ya, jadi menumpuk kebiasaan itu tujuannya bisa pertama tadi supaya kita bisa melihat apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terus kedua, kita bisa membentuk rantai yang kuat. Nah, cara selanjutnya kita bisa merancang lingkungan yang mendukung. Apa ini maksudnya? Oke, gue akan mulai dengan sebuah cerita. Jadi ada sebuah rumah sakit, teman-teman, dan rumah sakit ini pengen pengunjung-pengunjung rumah sakit dan pasien yang di dalamnya itu lebih sering minum air botol mineral. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia mengubah lingkungan minimarketnya dari yang sebelah sini, ya kan, terus menjadi sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan ini, yang bagian simbol yang diarsir yang ada hitamnya, itu adalah tempat-tempat di mana botol itu
air mineral botol itu ditempatkan, teman-teman ya. Nah, setelah dirubah lingkungannya, teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman? Hasilnya adalah air minuman soda itu nilai penjualannya menurun 11%. Nah, terus untuk air botol mineral itu penjualannya meningkat 25% sampai 26%, teman-teman. Nah, jadi lingkungan itu seringkali lebih penting, teman-teman, daripada motivasi kita. Nah, jadi kalau misalnya untuk kebiasaan kita, gimana cara kita menerapkan lingkungan yang mendukung ini? Nah, kita bisa nih, teman-teman, kalau kita pengen melakukan kebiasaan baru, yaitu olahraga setiap pagi. Kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dengan cara kita siapin sepatu, baju, alat olahraga yang pengen kita bawa besok paginya, dan kita siapin, teman-teman, malam sebelum tidur. Nah, jadi setiap bangun pagi kita sudah bisa langsung siap untuk berangkat olahraga, ya kan? Atau kita pengen baca buku, teman-teman, setelah bangun pagi. Nah, kita bisa siapin bukunya dan pensilnya untuk kita bisa garis bawahin. Jadi setiap bangun pagi kita bisa langsung ambil, teman-teman, bukunya seperti itu. Kita baca selama 10-15 menit. Nah, jadi ini bisa kita lakukan, teman-teman, untuk membentuk kebiasaan baru apapun itu. Minum obat, ya kan, minum obat kita bisa letakkan di mana, ya kan, itu mendukung kebiasaan baru kita, ya kan. Nah, kita juga bisa pakai teknik, teman-teman, di mana kita tuh menentukan satu tempat untuk satu kebiasaan. Misalkan sofa kita, ya kan, atau kursi kita itu dijadikan tempat untuk baca buku, atau kita bisa santai-santai di sana. Nah, atau kita bisa menentukan sudut ruangan tertentu di kamar kita untuk dijadikan tempat kita ngerjain PR atau belajar, teman-teman, ya. Atau kita ke dapur untuk belajar masak, ya kan, atau untuk bantu-bantu masak kayak gitu, ya kan. Nah, jadi kita menentukan satu tempat untuk satu kebiasaan. Nah, kenapa sih, teman-teman, kita bisa melakukan hal ini, ya kan? Karena terkadang, teman-teman, kalau kita melakukan banyak kebiasaan di satu tempat, kita itu jadi kayak bingung, kita tuh pengen melakukan apa sih, ya kan? Misalkan kita di tempat tidur kita biasa untuk tempat kita santai, nonton TV atau main video game. Nah, terus di saat yang bersamaan kita pengen itu juga menjadi tempat untuk baca buku. Nah, seringkali kita menjadi ke-distract, teman-teman. Pada saat kita baca buku, kita pengen main HP, kita pengen sosial media, atau kita pengen main games, teman-teman. Nah, cara-cara tadi, teman-teman, itu bisa kita pakai untuk membentuk kebiasaan yang baik, teman-teman. Nah, gimana caranya kalau kita pengen merubah kebiasaan yang buruk? Oke, bisa banget, teman-teman. Caranya tinggal dibalik. Kalau kita pengen menciptakan kebiasaan baik, kita itu harus menjadikannya terlihat. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen menghindari kebiasaan buruk, kita menjadikannya tidak terlihat. Misalkan kita pengen kebiasaan buruk yaitu kecanduan sosial media, scrolling, ya kan, kita bisa scrolling sosial media bisa 4-5 jam. Nah, kita bisa atasi dengan cara menjadikannya tidak terlihat, teman-teman. Nah, gimana caranya menjadikan sosial media tidak terlihat? Kita bisa uninstall, atau kita bisa disiplin selipin HP kita di satu tas, dan kita udah tentukan itu akan dibuka berapa lama, ya kan, teman-teman, setelah berapa lama. Atau bahkan ada satu alat, teman-teman, satu alat itu kita bisa taruh HP kita di sebuah box, dan itu tuh kekunci, teman-teman, dan kita bisa atur, teman-teman, timernya. Nah, pokoknya misalkan 30 menit, ya kan, kalau belum 30 menit kita nggak bisa buka, kita nggak bisa ngambil HP, seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa menjadikan tidak terlihat. Sama juga kayak misalkan merokok, gimana caranya menjadikan rokok itu tidak terlihat? Oke, jangan pergi ke tempat tongkrongan yang ada orang perokoknya. Atau kita pada saat ke minimarket berusaha untuk tidak melihat rokoknya, teman-teman. Atau kita tidak pergi ke tempat di mana kita biasa merokok, kayak gitu, ya kan. Jadi jadikannya tidak terlihat. Sama juga minum alkohol, ya kan, sama seperti kayak misalkan ada orang kecanduan pornografi, ya kan. Gimana caranya menjadikan pornografi itu tidak terlihat, teman-teman? Oke, ya kan, kita batasi untuk internet, ya kan, atau sosial media dan lain-lain, teman-teman. Ya, jadi cara untuk mengatasi kebiasaan buruk adalah jadikannya tidak terlihat, teman-teman. Dengan cara mempertegas hal itu, kita bisa menghindari kebiasaan buruk. Oke, teman-teman, itu dia yang bisa kita pelajari dari video episode kedua ini. Dan nanti di episode selanjutnya kita akan bahas rules kedua, yaitu make it attractive. Gimana caranya menjadikan sebuah kebiasaan itu menarik, teman-teman, ya. Nah, jadi sehingga pada saat kita pengen membentuk kebiasaan itu, karena saking menariknya, kita tidak bisa menolak. Oke, teman-teman, thank you banget udah nonton, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.